Saya merasa saya harus belajar stand up karena kayaknya public speaking. Saya memang harus mengakui waktu itu masih agak berantakan gitu. Soalnya yang gue denger di komunitas stand up ini gak ada tuh yang ngerasa kayak gue senior, lo Oh iya. junior, iri-irian segala macam. Justru saling membantunya tuh kenceng banget, betul ya Pak Produser? Betul. Nah itu sebenarnya budaya yang sudah dibangun sama founder-founder. Jadi saya diundang sama salah satu bank swasta untuk ngisi acara mereka. Cuman saya lupa nanya ini audiensnya siapa. Ternyata audiensnya itu pensiunan tahun 73. Jarang-jarang kita berbarengan untuk alright-nya. Hari alright ini mulu. kita hadir sahabat kita, Stand up comedian. stand up comedian, Obi. Obi! Apa kabar Obi? Puji Tuhan kabar baik. Wah seneng nih bisa datang meluangkan waktu. Nah aku penasaran, kamu tuh bisa memulai stand up comedian tuh ceritanya gimana? Bi? Oke. Sebelumnya saya terima kasih sebenarnya latar belakang karena dulu ya, sudah gitu. diundang di podcast ini. Luar biasa sebenarnya awal dihubungi sama Kak JC itu saya bulan 9 ya menjelang. Ya. Akhir-akhir bulan 9. Saya itu saking semangatnya saya pikir tanggal 5 Oktober. Iya. Oh sempat salah jadwal. Sempat salah jadwal terus Kak JC bilang bukan 5 November. Oke. Gitu, oke siap harus tahan sebulan lagi nih. Akhirnya hari ini bisa kesampaian datang ke sini. Senang sekali, terima kasih banyak. Sama-sama, Kamu asal Obi. dari mana, Bi? Saya asalnya dari NTT. Oke. Nanti Tuhan tolong. Jadi nggak sekarang Tuhan tolong ya, masih nanti ya? Nanti. Jadi Tergantung nggak amal dan perbuatan kita. Jadi nggak ketolong dong, nanti terus. Nanti. Emang Tuhan kasih waktu Kasih dulu waktu. kita berdoa, bergumul, nanti ditolong. Waktu Tuhan kan kita nggak tahu. Iya benar juga benar. Jadi gua nggak tahu lo ditolong Tuhan ini kapan. NTT-nya sebelah mana, Bi? Saya dari Soe. Soe. Oke. Orang-orang Soe, tapi Soe-nya bukan kota, di daerah pedalaman. Oke. Itu kalau Soe sama Kupang jauh. Satu pulau, Rote? beda pulau. Oh beda pulau. Kalau Rote harus nyebrang lagi. Oke. Terus gimana kamu tuh bisa milih mau mulai karir sebagai stand up comedian? Apakah memang dari kecil kamu terinspirasi ngeliat sitkom atau stand up comedian atau gimana? Oke. Awalnya itu saya tahu ada stand up dulu itu tahu-taunya dari YouTube, dari Facebook, cuma tidak tahu kalau seni ini ada komunitasnya Om. Bukan Om, Kak. Iya, dia mirip om-om memang. Oh ini kak ini boleh. Kak aja biar lebih Iya, enak iya, ya. Memang saya tahunya pas kuliah. Pas kuliah, jadi dulu waktu kuliah saya kuliah di UNJ. UNJ di Rawamangun. Ada satu Apa tuh UNJ? Universitas Negeri Jamaika. Oh iya. Ada Universitas Negeri Jamaika. Ah, ini lagi deh. Habis di Rawamangun. Universitas Negeri Jakarta Om. Oh, Cuman kan gitu. biar lucu Loh, harus tadi kan Jamaika. Kak. Iya. Tadi kak sekarang om lagi. Gimana Iya. sih? Gimana? Sorry. Soalnya lo nggak tahu, dibecandain lo nggak tahu. Kayak om-om jadi emang. Soalnya ini kayaknya kayak orang Jamaika. Gue pikir harus gitu. Iya, lo Kira emang om-om beneran. banget emang. Emang agak ngaruh mirip niga-niga sih. Terus? Ada satu televisi swasta yang bikin dia punya program keliling ke kampus-kampus yang stand up di situ komika-komika nasional kayak Radit, Gilang Baskara, David Nurbianto gitu-gitu. Terus
Tapi sebelum mereka stand up itu ada kompetisi. Kompetisi itu ditujukan untuk anak-anak kampus itu. Nah kebetulan waktu itu saya lagi duduk-duduk jam istirahat sore di kuliah. Lagi duduk tiba-tiba ada datang mbak-mbak kasih flyer. Kak besok kita ada acara stand up. Ya. Lagi negeri Jamaika gitu. sorry. Terlambat sih memang gitu. Dia baru sadar gitu. Memang dia perlu waktu ya. Maklum. Gitu. Jadi akhirnya dikasih flyer. Oh ini sebelum mereka stand up ada kompetisinya buat anak-anak kampus. Wah tertariklah di situ karena di situ saya belum tahu kan. Senang sama seninya tapi tidak tahu gimana caranya bisa jadi bagian dari seni ini gitu. Nah pada saat itu saya melihat wah ini peluang ini karena tahun 2000 itu tahun 2015. Tahun 2015 itu lagi rame-ramenya abang-abangan saya dari Indonesia Timur yang dia sudah berkompetisi di TV, Kompas TV, Abdur Arsyad. Itu rame sekali dia di Timur sana, rame di Facebook, rame di YouTube. Waktu itu belum sampai ya di sana. Masih rame Facebook sama Friendster. Emang YouTube kan bisa kalau sama bisa punya Bisa. internet kan tetap bisa. Nah di sana masalahnya internetnya nggak ada. Oh, Iya. Iya Om ya. Kita di sana Nggak ada internetnya internet. masih mitos waktu itu. pasti pengharapan. Iya belum sampai. Jadi akhirnya saya bilang wah saya harus coba ini kesempatan ini tidak datang 2 kali begitu. Akhirnya saya coba pulang. Saya setelah dikasih tahu ada kompetisi besok, saya tuh akhirnya pulang ke rumah teman saya yang ada wifi. Saya buka YouTube nonton stand up komedian, terus saya pelajari pola menulis komedi itu kayak gimana gitu. Singkat waktu besoknya saya datang daftar ikut ternyata dia itu bukan cuma satu sesi, ada sesi penyisian sama sesi final. Ternyata saya masuk final. Masuk final harus nulis materi baru lagi. Yang bikin lo masuk final tuh materi apa? Yang bikin saya masuk final itu materinya saya masih ingat pertama kali saya bahas tentang sinyal telepon. Sinyal telepon. Sinyal telepon karena memang itu relate sekali. Pengalaman di sana. Relate sekali. Jadi materinya itu adalah saya itu tinggal di kampung di pelosok yang tidak ada jaringan telepon. Tidak ada jaringan telepon. Jadi saya kalau mau teleponan sama orang tua harus naik ke atas bukit dulu. Kalau tidak di sebelah rumah itu ada pohon tinggi. Nah orang tua naik ke pohon itu. Tapi itu true story. Tidak ada yang saya tambahkan. Ini jaringan kayak telepon Telkom atau kayak Telkom. Di sana hanya Telkom. Telkomsel. Oh, Telkomsel. Jaringan-jaringan Itu lain pohonnya belum ada. setinggi apa emang? Kurang lebih 150 meter. Hah? Tinggi Iya. dong. Iya. Pohon apa 150 Pohon meter? beringin. Pohon beringin. 15 meter kali bukan 150 meter. 150 meter. Hah? 150 meter. Bisa Di sana kebayang kan itu saya pohonnya memang 150 meter. saya memang di kaki gunung gitu, bukit-bukitan kaki gunung. Jadi pohon-pohonnya masih besar sekali. Makanya jaringan susah. Makanya waktu kuliah itu di HP saya itu harus standby Ini ada pulsa. 2015. Oke. Di HP saya itu harus selalu standby ada pulsa. Karena orang tua kalau naik ke atas misalkan mereka tidak ada pulsa biasanya cuma miss call. Saya harus cepat-cepat telepon balik. Karena kalau mereka sudah nunggu lama saya tidak telepon balik turun lagi ke bawah berarti nunggu harus Naik mereka naik lagi gitu. Memang Wow. komunikasinya sesulit itu. Wah, luar biasa ya. Memang luar Itu biasa. 2015 ya? Itu 2015. Oke, terus lanjut ke final. Lanjut ke Masuk final, final. lanjut ke Akibat final. cerita itu. Karena cerita itu lanjut ke final. Nah di final saya bikin materi tentang perjalanan saya waktu ke Jakarta. Menceritakan saya naik pesawat. Oke. Menceritakan Bisa saya. kamu spill sedikit nggak yang 2015 yang mengenai signal apa satu joke-nya Satu jokesnya yang buat kamu bisa masuk final? yang buat bisa masuk final kayaknya kalau misalkan tahun itu ya saya merasa kenapa saya bisa masuk final karena kalau menceritakan tentang masuk jaringan signal kan biasanya orang di sini tuh cuman dengar dari internet atau cuman baca atau lihat video-video dari internet tentang orang monolog atau apa tentang atau cerita tentang signal di sana susah tapi
Yang bikin saya masuk kayaknya karena orang dengar langsung. Pengalaman saya langsung yang saya mengalami gitu. Jadi kayaknya mereka senang aja ngelihat orang timur susah gitu. Apa contohnya? Contoh kamu di Pokoknya saya menceritakan aja bagaimana saya menggambarkan bagaimana orang tua saya kalau misalnya tidak sempat naik ke atas gunung, dia naik pohon, saya ceritain pokoknya mirip-mirip lah sama kita. Kayak gitu-gitu. Saya sudah agak lupa karena materinya sudah lama tidak dipakai. Tapi intinya yang saya tahu premisnya tentang itu, temanya tentang sinyal. Gitu. Akhirnya masuk final cerita tentang pesawat. Oke. Pesawat perjalanan ke Jakarta. Cuman di final tidak juara. Tidak juara, tapi dari situ saya dapat kesempatan untuk belajar lagi di komunitas karena ternyata di kampus itu ada komunitas stand up-nya. Akhirnya mereka ajak saya, kakak kita ada komunitas stand up. Kalau mau gabung kita biasanya latihan hari Rabu, ada sharing hari Senin gitu. Udah akhirnya minta tukaran nomor, belajar serius dari situ Oke. sampai sekarang. Nah yang aku penasaran itu kan kamu ke Universitas Jamaika itu, pasti kan bukan belajar stand up comedian kan? Iya. Kamu belajar apa kuliahnya? Saya guru. 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 Kayak pacar kamu ini. Ya. Betul. Nah waktu belajar guru, terus kan kamu bilang tiba-tiba ada kesempatan orang datang bagiin flyer untuk ada kompetisi kan? Betul. Kok tiba-tiba kamu bisa langsung tertarik? Maksudnya apakah sebelumnya memang terinspirasi atau pengen gitu untuk Oke. Kalau dibilang terinspirasi iya Om. Iya Kak. Terinspirasi iya. Karena saya ngefans sama Ari Kriting, Abdur Arsyad, mereka-mereka yang sudah duluan lah di seni ini. Pengen gitu jadi mereka. Cuman waktu itu sebelumnya tidak tahu caranya bagaimana. Yang kedua adalah saya merasa saya harus belajar stand up karena kayaknya public speaking. Saya memang harus mengakui waktu itu saya dari kampung yang memang public speakingnya agak. Kalau guru pun juga harus ada public speaking kan? Iya betul. Saya waktu itu masih agak berantakan gitu. Jadi menurut saya kayaknya seni ini bisa membantu saya untuk setidaknya public speaking saya lebih bagus. Gitu. Itu yang jadi dua motivasi utama saya belajar. Kamu waktu masuk final kan nggak juara, terus kamu ada tempat pelatihan kan? Iya betul. Komunitas itu Ada kan? komunitas stand up Indo UNJ. Nah siapa yang jadi terus sampai kamu bisa sampai sekarang itu apa ada jadi mentornya, ada yang ngajarnya, siapa yang nuntun kamu gitu? Nah ternyata saya baru tahu kalau masuk komunitas itu senior-senior di dalam itu merangkul sekali. Merangkul mereka ngajarin kalau bikin materi komedi itu kayak gimana. Misalkan temanya apa, terus diperas temanya bagaimana. Kan biasanya kalau menulis komedi itu ada premis, setup, punchline. Premis itu tema besar yang mau kita bawa, misalkan kita mau bahas tentang macet. Setup itu adalah pengantar menuju punchline. Punchline itu bagian dari lucunya gitu. Jadi punchline itu lucunya? Punchline itu lucunya. Gitu. Bisa lo contohin nggak? Saya kuliah di Jakarta dan semenjak saya di Jakarta saya melihat salah satu permasalahan di Jakarta yang tidak akan bisa terselesaikan adalah banjir. Ini premisnya. Premisnya, tema besarnya orang udah tahu banjir. Ketika saya bicara begitu orang udah tahu dia mau bahas banjir ini. Karena setiap kali banjir semua aktivitas orang itu lumpuh. Semua orang itu stres. Beda sama kami di kampung sana. Di kampung sana karena sumber air susah, makanya kalau banjir itu kita senang. Karena kita bisa mandi, bisa berenang, bahkan bisa cebok sepuas-puasnya. Lumayan cebok 1 tahun 1 kali. Punchline bukan tagline. Punchline. Gue bilang punchline, cuma bilang tagline. Gue dengernya tagline. Enggak. Contohnya begitu. Iya. Jadi kalau mengkonsepkan sebuah cerita itu cuman gitu aja. Cuma jadi gitu ada aja. pendahuluan terus masuk langsung ke punchline lucunya. Iya, lucunya. Memang kalau kita bikin materi itu polanya ya premis setup punchline. Pernah nggak ngalamin maksudnya waktu udah bikin punchline udah disiapin ternyata nggak ada yang ketawa?
Ada pasti Om. Karena kan the biggest, gue pernah baca ya, Siap. hal penolakan terbesar seorang komedian adalah waktu nggak ada yang ketawa. Iya. Dan Ngebom betul. Kalau istilahnya apa sekarang? ngebom. Kalau Ngebom. di istilah di stand up comedy itu ngebom itu kayak nggak ada ketawa sama sekali. Nah itu Lo pernah nggak ngalamin itu? pernah ngalamin. Terus lo gimana? Kalau kayak gitu lo gimana? Ya harus tetap profesional. Jadi saya tuh pernah, ini materi-materi yang memang sudah biasa teruji di mana-mana lucu. Cuman kadang kita harus melihat juga ini penonton audiens kita siapa. Nah saya waktu itu salah, ya, lupa menanyakan audiensnya siapa. Jadi saya diundang sama salah satu bank swasta, entah bank swasta atau bank pemerintah, untuk ngisi acara mereka. Cuman saya lupa nanya ini audiensnya siapa. Ternyata audiensnya itu pensiunan tahun 73. Pensiunan bank tahun 73. Kayak ini nggak nyambung. Iya. Berarti umur berapa? Jadi yang datang itu naik kursi roda semua. Ya ampun. Dia pensiunan tahun 73 bukan lahir tahun 73. Iya. Berarti Pensiunan tahun umurnya udah 73. 80-an, 70 Iya, 80. pokoknya 70-80 lah. Ada yang naik kursi roda, ada yang dibopong gitu. Ya Saya bilang mau datang gitu. Kenapa nggak di rumah aja sih? Fokus ibadah lah. Gak usah lah berkegiatan. Jadi kamu materinya off dia berarti ya? Oh, enggak, Materinya off. Materinya apa waktu itu? Materinya saya waktu itu bahas tentang hubungan pacaran. yang udah nggak relate sama mereka. Ya. Gimana dia gak gembok? Iya. Gimana gak gembok? Iya. Iya. Materinya memang gak relate. Memang gak Dia buat relate. cucu ya. Mereka tuh udah bayangannya kita pengennya bahas kuburan gitu. Iya. Dia pacaran. Amal ibadah gitu nggak masuk. Buat pacaran. Sampai saya diteriakin dangdut aja dangdut. Kok bisa dia naik kursi roda pengen dangdut? Gitu, itu pengalaman yang seru juga sih. Iya, seru. Cuman karena memang kita harus profesional, ya udah 15 menit saya harus selesaikan dalam keadaan keringat sudah turun. Pasti. Sudah, tapi ya profesional aja lah, selesaikan sesuai dengan durasi Tenaga habis kesepakatan. tuh pasti itu. Oh 15 menit waktunya berasa lama banget, kayak udah Iya, 3 iya. tahun stand up. Baterai habis tuh, baterai. Iya, Baterai habis langsung. Baterai habis kayak aduh Tuhan tolong. Itu turun panggung diajak makan langsung saya bilang saya kenyang. Dan pulang cepet-cepet. Mendingan saya pulang. Malu saya dibayar mahal. Iya betul. Aduh. Terus gini ya, untuk orang-orang yang pengen belajar, let's say public speaking dulu lah. Siap. Kan nggak semua orang kan pernah berdiri kan budaya Indonesia kan jarang kan di sekolah diajarin untuk bicara depan orang, Iya. diajarin untuk pidato dan lain sebagainya. Jadi itu misalnya nih ada orang mau jadi stand up comedy. Siap. Obi punya saran apa buat orang-orang yang istilah bahasa Inggris itu stage fright, Oke. yang kayak demam Takut, panggung demam gitu loh. panggung. Lihat panggung udah gitu, lihat orang banyak udah. Tuh gimana tuh ngatasin gitu-gitu? Saya pun sampai sekarang ini kalau setiap menaik panggung itu pasti deg-degan. Pasti deg-degan karena wah ini hasilnya bagaimana ya? Nah, untuk orang-orang yang baru mulai terus merasa demam panggung ya harus dicoba panggungnya. Dibanyakin kayak kalau misal kita di komunitas ya harus sebanyak mungkin open mic. Saya dulu awal setelah kejadian itu terus akhirnya gabung komunitas itu seminggu 5 kali open mic. Seminggu harus 5 kali open mic setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Materi beda-beda. Open mic, materi boleh beda, materi boleh sama. Yang penting bagaimana caranya supaya saya bisa biasakan diri di atas panggung, mengatasi crowd, audiens gitu. Karena setiap panggung pasti beda crowd, beda Pasti. audiens kan. Jadi cara mengatasi itu juga penting gitu. Ya. Sebenarnya kalau misalnya baru mau memulai, coba aja, tidak usah
berekspektasi lucu dulu. Mulai aja dulu, anggap aja saya pengen cerita. Kita kalau awal-awal orang dengerin cerita kita aja, orang fokus aja, itu udah syukur sebenarnya. Karena apa namanya, kadang-kadang ada yang progresnya cepat, ada yang progresnya lama. Nah kalau yang cepat ya syukurlah, mungkin dia punya sense komedi, dia punya Soalnya kan selera humor. zaman gue dulu itu kita dengerin komedi itu di kaset. Betul. Zaman Atau di dulu, radio ya. Jayakarta Group, Jojon, Iya Jojo. Surya Group, Jalal, Heri Koko, kita denger, kita bisa ketawa. Bisa ketawa. Iya. Denger doang loh. Dengar, iya. Dan waktu mereka tampil di TVRI zaman dulu, tampil, itu kita makin double, ngakaknya double. Betul. Karena ngelihat posturnya mereka, ngelihat segala macam. Iya. Dan itu sampai Visualnya jadi lebih Dan banyak toko-toko CD yang di pinggir jalan, kayak contoh di Jalan Surabaya di Jakarta, itu kaset-kasetnya komedian zaman dulu itu di-burn ke CD, dijual gitu loh, iya, betul. dijual. Dan gue sama abang gue beli, Mantap. karena itu gila banget zaman dulu. Nah, Iya. maksud gue begini, kalau misalnya kita ini salah ngomong dan lain sebagainya, itu gimana tuh? Waktu latihan di komunitas, ada yang negur nggak, ada yang bimbing nggak gitu? Ketersinggungan mungkin. Kita bikin orang tersinggung mungkin, kita karena nggak nguasain materi, kita slip of the tongue, salah ngomong, Iya. kepleset, jadi Kepleset. menyinggung orang lain Iya, gitu. iya. Nah itu ada nggak yang kasih kayak kaptennya, pelatihnya gitu buat kita? Oke. Nah sebenarnya kalau di komunitas stand up itu mereka membebaskan kita untuk menulis materi apa saja sesuai dengan keresahan kita. Karena basicnya stand up comedy itu kita menulis materi berdasarkan memulai dari keresahan. Kita kalau melihat sesuatu, ini kayaknya mengganggu pikiran saya, pengen kita bahas. Tapi ada materi-materi yang sensitif, ada yang aman, misalkan keresahan yang berkaitan dengan masih diri kita sendiri kan masih aman-aman aja karena bahas diri sendiri. Kalau udah membahas lingkungan sekitar, apa yang kita lihat di sekitar, Politik segala gitu. politik bahaya. segala macam, agama, apapun itu, suku, budaya, biasanya itu udah mulai masuk ke ranah ketersinggungan kan. Nah biasanya senior-senior kita selalu bilang, boleh-boleh saja, yang penting kau bisa mempertanggungjawabkan materimu. Kalau misalnya ada yang tersinggung, itu artinya kau harus tahu batasan. Batasan orang tersinggung tuh di mana. Begitu biasanya seperti itu. Jadi mereka cuman bantu pantau. Kalau misalnya kau bahas yang sensitif, ya tidak apa-apa, tapi kau harus tahu batasannya sampai di mana. Gitu. Nah ini kan podcast kita ini namanya kan temenan. Siap. Lo ini selama ini temen lo tuh siapa? Kayak Oke. kayak mentor lo lah. Kalau lo lagi sedih lo ngomong sama dia. Iya, Kalau lagi bosen kangen sama Soe lo ngomong sama dia. Itu lo punya nggak orang kayak gitu? Kalau di komunitas mentor ada satu senior saya di UNJ namanya Yuda Brajamusti. Yuda Brajamusti. Musti ngapain? Abang ini kenal. Oke. Nah dia adalah mentor yang sejauh ini dari saya belajar gabung komunitas sampai sekarang. Saya kalau buntu dalam menulis, dia yang membantu saya buka pikiran, ngembangin materi gitu. Curhat apapun ke dia, pokoknya semua tentang dunia perkomedian saya kalau menulis atau apapun itu pasti larinya ke dia. Soalnya yang gue denger di komunitas stand up ini gak ada tuh yang ngerasa kayak gue senior, lo junior, Oh iya. lo anak baru, terus iri-irian segala macam. Justru saling membantunya tuh kenceng banget, betul ya Pak Produser? Betul. Nah itu sebenarnya budaya yang sudah dibangun sama Ernest, Radit, Pandi, founder-founder. Wah, salut to the founders. Betul. Bahkan mereka itu sampai sekarang masih mantau kita, masih tahu perkembangan anak-anak di grassroots, di bawah tuh. Wow. Yang belum masuk TV pun mereka tahu, oh anak ini bagus, yang bagus dari daerah ini. Jadi anak ini, istilahnya anak udah cicitnya mereka gitu Iya, betul. masih dipantau gitu ya. Makanya sekelas mereka tuh, apalagi Panji tuh, paling turun ke grassroots yang kalau kita nongkrong nih misalkan kita lagi ada show di Bulungan, abis itu makan gultik,
Yang nongkrong di trotoar dia juga ikut nongkrong di trotoar gitu. Hebat. Sampai segitu. Jadi membuat kita kenapa sekarang seni stand up comedy menguasai industri mungkin televisi, film, apa segala macam, dunia podcast, YouTube segala macam itu dikuasai karena salah satu budaya yang ditanamkan juga adalah misalkan kayak kita nih, siapa yang sudah naik. Kalau ada yang sudah naik kerja, bawa adik-adikanmu 1 atau 2 orang Wah, gitu. keren. Keren tuh. Luar biasa. Itu yang Kasih applause, guys. akhirnya kenapa seni ini bisa sekuat itu karena dari atasnya sudah ngajarin kita gimana caranya kita bertumbuh sama-sama gitu. Iya, iya, iya. Bagus banget, ya. Nah tadi kamu bilang kan isu-isu yang kamu angkat tuh dari keresahan. Tapi Iya. lebih banyak juga lebih ke personal, untuk kamu khusus ya. Iya. Ke isu personal atau lebih sosial atau apa dalam cara pemilihan untuk topik-topik Oh, ya. kalau saya sih biasanya lebih senang isu-isu sosial. Oh, Oke. Isu sosial misalkan terutama lebih senang bahas komparasi kayak kalau melihat satu isu sosial di Jakarta dikomparasikan ke Indonesia Timur, ke daerah saya Kupang. Ini misalnya kalau di Kupang bagaimana begitu. Jadi biasanya saya dari dulu sempat masuk kompetisi TV, di situ digimikin pacaran kan. Digimikin pacaran sama orang, saya di situ hatinya tidak terima dengan gimmick itu. Karena saya sebelum masuk kompetisi pengennya bahas tentang Kupang, tentang mengangkat hal-hal yang belum diangkat di Kupang, di Soe begitu. Tapi di kompetisi disuruh gimikan ya industri lah kebutuhan. Industri suruh gimikan pacaran katanya apalah. Saya akhirnya memilih untuk Mundur. keluar aja daripada saya tidak mengikuti apa yang keluar dari hati saya gitu. Jadi That's nice. balik lagi saya kalau di dalam menulis selalu mau bahas isu-isu sosial gitu. Karena menurut saya isu-isu sosial itu harus terus dibahas sampai kita didengar begitu. Apalagi biasanya kalau komika-komika timur tuh pasti kritis terhadap pemerintah gitu. Jadi ya, jadi lebih senang bahas ke sana. Iya, dari tadi kelihatan sih judul-judulnya banjir, Iya. Iya, yang kayak gitu-gitu. sinyal, Sinyal. naik pesawat. Iya, Iya. mengangkat Sosial isu-isu semua yang deh tadi. memang harus menyentil pemerintah. Iya, iya. Itu karena kalau pemerintah sana tuh kalau tidak disentil mereka tidur aja tidak bangun-bangun. Aduh. Iya. Tapi kan setiap kita nih kayak sebagai public speaker kita juga punya namanya personal branding ya, punya Siap. authenticity masing-masing gitu ya. Iya. Nah kamu sebagai stand up comedian tuh bagaimana kalau akhirnya kamu bisa menemukan Oke, iya. authenticity obi gitu, baik. Jamaika lah. Iya. Tidak your style, apa is it your style yang kamu menjual? Iya. Your branding Kalau atau saya suara? brandingnya memang timur, terus debt collector. Oh. Debt collector. Oh, debt collector. Debt collector. Oke. Maksudnya gimana tuh? Karena saya sempat dulu sebelum kenal stand up sempat ikut-ikut Debt yang collector. Oh. mata elang itu. Oke. Itu sambil kuliah atau Sambil sebelum? kuliah. Oh, sambil kuliah. Ya, Sambil ya, kuliah ya, kan waktu itu saya kuliah ikut om saya di Bekasi dibayarin kuliahnya cuman berjalan 2 tahun saya memilih kayaknya saya katanya Jakarta keras saya pengen nyobain Jakarta keras bagaimana. Udah akhirnya saya minta izin untuk keluar hidup mandiri. Itu akhirnya kenal orang-orang timur ikutlah. Nah maksudnya kamu bilang image-nya debt collector itu gimana? Maksudnya orang melihat kamu atau kamu memproyeksikannya? Ya saya sebagai mencoba joke memproyeksikan diri jadi bagian kan personalnya boleh personal brandingnya boleh lebih dari satu kan. Jadi saya mencoba-coba kemakan juga nih debt collector. Oh, oke. Jadi biasanya joke-joke saya bahas timur, isu sosial, ditarik ke sudut pandang debt collector gitu-gitu. Ya. Kakak bos. Kakak bos. Iya. Gitu. Kamu main gak sih lo main gak sih di kakak bos? Main. Oh Tiga iya. scene. Iya. Dapat 3 scene. Kalau agak meram dikit lewat. Yang pas jadi apa aja dia?
itu Di Sasana Tinju. Oh, Iya, Sasana iya. Tinju. Di Sasana Iya. Tinju. Dulu rambut saya masih warna kuning. Oh. Sekarang sudah balik hitam. Aku nonton film itu nangis loh terakhirnya. Benar Iya. terharu banget, bagus iya. banget. Nangis. I think Bagus. salah satu film Indonesia yang sangat bagus banget. Terus Iya, yang horor di Papua apa tuh? Horor di Papua itu yang sama pangeran. Pangeran belum. Pangeran Lantang. Pangeran Lantang. Oh, dia ikut Pangeran juga. Lantang ada sempat sama dia. Syuting di puncak sama di Papua. Nah, bintang film. Bintang film. Iya. Nah, Obi pengen tahu nih yang membedakan stand up yang berhasil sama yang belum itu maksudnya gimana? Maksudnya orang yang belum berhasil itu bisa sampai mencapai tingkat keberhasilan tuh. Waduh, kayaknya tidak ada standar sih. Ya, Kalau mungkin standar-standar umum orang, bagaimana kita dikenal sebanyak-banyaknya mungkin entah muncul di TV, muncul di YouTube seringan atau di film-film. Tapi kalau kita di seni stand up komedi sejauh ini ngukurnya dari mana ya? Maksudnya bikin orang ketawa atau audiensnya banyak kayak gitu kan kalau oh iya pengusaha iya kan iya. Mungkin bisa kalau dilihat. secara personal mungkin lebih ke kita bikin show stand up special show itu bisa terukur dari situ karena kalau bikin special show kita sendiri kan misalkan saya bikin special show berarti orang beli tiket untuk nonton saya. Oke. Mungkin dari situ bisa kebaca oh berapa orang yang mau nonton saya, kenapa mereka mau nonton saya. Gitu dari situ baru bisa mungkin oh saya sukses atau enggaknya ya. Nah, Mungkin untuk dari- bisa buat special show terus orang nonton itu kan nggak mudah. Nah, untuk Iya, langkahnya betul. ke sana tuh gimana? Ya arahnya ke sana ya kita harus tetap menulis latihan karena untuk saat ini penonton stand up komedi itu mungkin tidak hanya menonton abang-abangan senior yang sudah komika nasional, tidak. Mereka mengejar juga sampai anak-anak di bawah, bahkan anak-anak di bawah yang belum muncul di permukaan kayak televisi atau apa segala macam. Kalau mereka bikin show stand up spesial juga yang nonton tuh bisa 100 orang. Wow. Bisa 100 orang dan kalau di Jakarta jualan tiket tuh 75.000, 100.000, Hebat nih, the 150.000. power of komunitasnya Iya, mereka the hebat. power sebenarnya balik lagi the power of komunitasnya itu yang Saling yang semua narik saling ke atas support. semua. Jadi saling kalau support. misalnya kita mau bikin special show, udah keliling kemana-mana minta bantuan dipromoin sama abang-abangan itu nggak ada yang kayak enggak udah semuanya support. Ayo lu mau bikin apa kita Hebat bantu. ya. Oh, hebat. Iya. Kita juga harus tahu bagaimana caranya kalau kita lagi stres dengan profesi kita nyalurinnya kemana gitu. Untuk sebuah materi jadi satu set yang lucu itu memang kadang waktunya tidak tentu. Ada yang cepat, ada yang lama, bahkan ada yang setahun baru jadi lucu. Iya.